Sejarah Tiongkok merupakan salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Disebutkan bahwa Tiongkok telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Zaman Kekaisaran Tiongkok sendiri ditandai dengan penyatuan Tiongkok yang terpecah menjadi beberapa kerajaan pada periode negara perang melalui serangkaian penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan lain pada sekitar tahun 221 sebelum Masehi. Si Wang dari dinasti Qin kemudian dinobatkan menjadi kaisar pertama Tiongkok bersatu pada tahun tersebut. Dinasti ini terkenal mengawali pembangunan tembok besar Tiongkok yang belakangan diselesaikan oleh dinasti Ming serta peninggalan terakota di makam Qin Shi Huang. Nah, dari sekian banyak kaisar yang pernah menguasai Tiongkok, boleh jadi Zhou Zhao dari dinasti Ming inilah kaisar Tiongkok yang paling konyol bin cabul. Bagaimana tidak? Gara-gara bisa memuaskan hasrat seksualnya, pejabat-pejabat istana yang dulunya terkenal korup malah dijadikan sebagai orang yang paling ia percaya. Pejabat korup bernama Ma Ang, misalnya. Satu hari, Zhou Zhao yang setelah naik takhta bergelar Kaisar Zhengde ini berkunjung ke kediaman Ma Ang, dan kebetulan Ma Ang punya adik yang cantik dan pandai menari serta menyanyi. Kaisar pun tertarik dengan adik Ma Ang. Tanpa basa-basi, ia langsung memintanya dari Ma Ang. Kontan saja Ma Ang mengabulkan permintaan Sang Kaisar plus 2 gundik, meski sebenarnya sang adik sudah punya suami. Tak hanya mempercayai para pejabat korup, perangai Kaisar Zhengde yang konyol bin cabul juga berlaku di mana saja dan kepada siapa saja. Disebutkan bahwa Sang Kaisar juga punya hobi menyimpan banyak wanita di belakang istana. Walhasil, ketimbang mengurus pemerintahan, Sang Kaisar lebih banyak menghabiskan waktunya bersama para wanita yang dijadikan pemuas birahinya belaka. Bosan dengan wanita-wanita di istananya, dia memerintahkan wanita-wanita dari Asia Barat dan Tengah dibawakan untuknya. Setelah merasa jenuh dengan mereka, dia memerintahkan wanita-wanita dari rumah pejabat-pejabatnya untuk dibawa padanya. Saking maniaknya, Sang Kaisar pun sampai menjadi momok yang begitu menyeramkan di mata para wanita di zaman tersebut. Dalam ekspedisi ke selatan pada tahun 1521, misalnya, sepanjang rute ke Nanjing, Kaisar Zhengde sering menangkapi wanita. Takut ditangkap dan dijadikan gundik oleh Kaisar konyol bin cabul ini, banyak wanita di sana waktu itu pun buru-buru menikah. Boleh jadi, kematian Sang Kaisar lantaran penyakit kronis pasca ekspansi ke selatan, itu menjadi kabar bahagia bagi kaum wanita kala itu. Kaisar Zhengde mangkat tanpa meninggalkan keturunan. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.